Alhamdulillah ya, bahwa BPK sudah selesai melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Hasilnya, opini yang diberikan oleh BPKR itu adalah WDP. WDP itu wajar dengan pengecualian. Pertanyaan tentu muncul, apa sih opini? Gitu. Opini itu kan pendapat profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Itu opini loh, sebagai tolok ukur akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah daerah. Nah, BPK kemarin menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya ke Bupati dan ke DPRD. Dan di DPRD alhamdulillah sekarang lagi dalam proses pembahasan dan besok paripurna. Dan opini yang diberikan oleh BPK adalah WDP. Ada berapa sih opini? Ada 4, sebetulnya ada 5. Cuman yang banyak dan lazim diberikan adalah 4. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, tidak wajar. Dan yang keempat, BPK tidak berpendapat atau Disclaimer. tidak bisa dibaca laporannya, atau disclaimer bahasa kerennya kan begitu. Opini itu apa sih sebetulnya lagi? Hasil pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara. Jadi kalau BPK sudah memeriksa, berarti hasilnya itu sah kan begitu. Apa sih kewajaran? Kewajaran informasi keuangan itu bagaimana sebetulnya? Jadi BPK memberikan kewajaran nih, WDP wajar dengan pengecualian. Kan kita sudah tahu dulu apa sih yang disebut kewajaran. Bahwa BPK menyatakan apakah laporan keuangan daerah menyajikan informasi keuangan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku. Nah kan kita WDP nih, berarti masih dianggap wajar. Yang memberikannya apa? BPK, bukan warga masyarakat ya. BPK. Tolak ukur akuntabilitas dan kredibilitasnya gimana? Maka BPK menjadi indikator penting untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat mempengaruhi publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Kan itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, transparan, dan akuntabel. Jadi kesimpulannya bahwa opini BPK itu sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah daerah. Karena opini BPK yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan. Kan gitu ya. Nah, sekarang terkait jenis opini. Harus paham dulu nih masalah opini. Jangan sampai WDP, apa sih WDP? Oh, tahu juga tidak, mengkritisi, kan begitu, nyalahkan, kan gitu ya. Pertama, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian, WTP disingkatnya. Berarti itu opini tertinggi yang diberikan oleh BPK. Apa sih artinya? Bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan, hasil usaha, arus kas, entitas tertentu sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Itu WTP. Terus yang kedua, opini yang diberikan oleh BPKR itu WDP, wajar dengan pengecualian. Apa sih WDP itu? Bahwa WDP adalah laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Nih, secara wajar dalam semua hal yang material. Ini bahasa hukumnya ya. Posisi keuangan, hasil usaha, arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tentunya yang dipakai adalah sistem akuntansi pemerintah, kecuali dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Nah, kita kan sekarang WDP nih. Jadi secara umum WDP masih dalam bentuk kewajaran. Jadi tidak ada yang salah, kan begitu. Terus yang ketiga, opini yang diberikan oleh BPK itu tidak wajar. Artinya apa sih? Bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menunjukkan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kan begitu. Itu yang disebut tidak wajar, bah. Kan gitu. Dan yang terakhir, pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat, berarti disclaimer. Nah, apa sih artinya? Bahwa BPK tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini. Jadi laporan yang disajikannya tidak benar, tidak sesuai dengan SAP, kan begitu. Nah, terkait sekarang dengan hasil kita WDP, wajar dengan pengecualian. Jadi kalau secara laporannya sudah wajar, sesuai dengan SAP, sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. Cuman ada beberapa yang dikecualikan, baik dari secara internal, pengawasan secara internal, ataupun ketentuan perundang-undangan. Dan kalaupun ada temuan, ada kesalahan, ada kekurangan, ini tidak mutlak kesalahan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati. Ya. Tapi secara kelembagaan DPRD pun harus ikut bertanggung jawab. Dan saya mohon maaf, saya baru 10 bulan. Ya. Lebih banyak kita perbaikan ke dalam, terutama menyangkut dengan fiskal yang utang kita terlalu besar. Kenapa DPRD secara kelembagaan harus ikut bertanggung jawab? Pertama, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai atau berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang punya fungsi 3. 1, pembentukan perda. Yang kedua, anggaran. Yang ketiga, pengawasan. Maka kalau ada penganggaran yang salah ataupun kurang dalam APBD, berarti DPRD secara kelembagaan ikut bertanggung jawab karena ikut membahas dan ikut menyetujui. Kan itu. Yang kedua, kalau ada temuan baik oleh inspektorat ataupun temuan oleh BPK dan BPKP, DPRD juga ikut bertanggung jawab. Loh, kenapa? Karena DPRD punya fungsi yang ketiga adalah pengawasan. Berarti kami di DPRD mengakui masih lemah melakukan pengawasan. Apa sih yang diawasi oleh DPRD? Ya tentunya perundang-undangan, perda, perbu, dan aturan lainnya. APBD ini payung hukumnya apa? Perda, dijabarkan oleh peraturan bupati, kan begitu. Berarti kewenangan DPRD loh untuk mengawasi jalannya itu APBD.
Kan begitu. Udah ikut membahas dan menyetujui, terus diserahkan ke pemerintah daerah untuk dilaksanakan sebagai eksekutif, untuk dieksekutor untuk dilaksanakan, dan DPRD fungsi yang ketiganya adalah pengawasan. Maka tidak mutlak dan tidak boleh juga menyalahkan pemerintah daerah, hanya pemerintah daerah yang disalahkan. Makanya kalau ada anggota DPRD mengkritisi salahnya APBD, berarti dia tidak paham. DPRD punya fungsi anggaran. Yang kedua, kalau ada temuan, berarti dia tidak sadar. Berarti anggota DPRD belum sadar bahwa DPRD ini punya fungsi pengawasan. Kan ditanya, hari kemarin ente ngawasinya kumaha? Kan begitu. Kok sampai ada temuan begini? Nah itu. Makanya dalam pemerintahan daerah, baik provinsi ataupun kabupaten kota, antara eksekutif dan DPRD ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan, cuman fungsinya saja yang berbeda, kan begitu. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.